Oke, halo teman-teman semua, kembali lagi untuk video pembahasan soal latihan Power BI kita. Sebelumnya udah dibahas soal latihan Power BI di pertemuan yang hari Selasa sebelumnya ya. Tapi karena ada yang nggak masuk dan untuk brief production ini ada assignmentnya, jadi aku kan untuk kalian yang nggak masuk ya. Jadi nanti setelah kalian ngerjain ini bisa langsung di turn in di assignment. Sekarang bisa kalian buka dulu soalnya aku nanti nggak akan split screen ya, karena nanti kalau Power BI desktopnya di split screen akan jadi kecil. Kalian bisa langsung lihat soalnya di HP kalian atau bisa lihat dari video ini aja. Nanti aku akan bolak-balik ke Power BI ke soal gitu ya. Yang pertama kalian buka dulu ya Power BI-nya, Power BI desktop, nanti tampilannya akan seperti ini. Kita baca soalnya. Brave Production adalah perusahaan pengolah barang yang terkenal secara global. Pada kesempatan kali ini, perusahaan membuat laporan penjualan menggunakan Microsoft Power BI. Anda merupakan seorang desainer yang akan membuat laporan tersebut dari data sales. Berikut ada beberapa informasi yang dibutuhkan dalam membuat laporan tersebut. Sheet yang digunakan adalah sheet sales, market, dan data sales. Oke, untuk sebelum kalian mengerjakan, tolong kalian pertama download dulu file Excel sales di ini ya, di Microsoft Teams yang channel kita Lab SI Kak Putri itu kalau nggak salah udah ngirim ya. Jadi sebelum kalian berlanjut video ini, kalian download dulu. Oke. Sekarang kita masuk ke Power BI. Kan di sini dibilang data yang digunakan adalah data sales. Jadi data salesnya itu udah ada di Teams ya. Kalian bisa lihat di pertemuan 11 sales yang Microsoft Excel. Setelah itu setelah kalian download, nanti klik Excel workbook. Habis itu nanti kalian nyimpennya di mana, boleh di itu ya, boleh dibuka gitu. Nanti kan ini ada data sales. Terus kalian klik, baru klik open. Udah, terus nanti akan connecting kayak gini, ditunggu aja. Oke, kita lihat lagi ya di soalnya. Di soalnya dibilang sheet yang digunakan adalah sales, market, sama date of sales. Berarti kita cukup kita tandain dulu deh. Nah, kita cukup centang untuk yang sheet sales, market, sama date of sales. Kita balik, kita sales, market, sama date of sales. Oke. Habis itu kita balik lagi ke soal ya. Kalian nggak perlu ini ya teman-teman, nggak perlu buka soalnya, kalau nggak biar aku aja yang buka bolak-balik ke soal. Kalian cukup stay di Power BI-nya aja. Habis itu dibilang nih, sebelum mengolah data, desainer ini perlu melakukan proses transform untuk hal-hal berikut. Jadi setelah kalian masuk tadi checklist, kalian nggak bisa langsung load, tapi harus ditransform dulu datanya. Berarti klik transform. Nah, itu tuh gunanya, jadi sebelum kalian bikin desain, ada data-data yang harus kalian ubah atau kalian transform ya, sesuai sama ketentuan di soal gitu. Jadi nanti akan masuk ke Power Query Editor. Ini adalah tempat untuk kalian mengedit-ngedit sheet yang emang lagi mau dipakai nih, sheet sales, market, sama date of sales. Sebelum di load tadi, kalian harus transform dulu. Nah, ketentuannya kayak gini, dibilang pada sheet sales, buat kolom baru satu-satu ya. Buat kolom baru dengan nama localization sebagai hasil percampuran antara kolom segmentation dan kolom country dengan separatornya koma tanpa menghilangkan kolom segmentation dan country. Oke, sampai di sini dulu. Jadi kita mau lihat di sheet sales. Oke, kita lihat di sheet sales. Ini kan date of sales, kita yang di sales. Itu dibilang kita mau menggabungkan kolom segmentation dan country dengan separatornya adalah koma ya, segmentation dan country. Nih, segmentation sama country. Jadi nanti waktu digabungin kayak gimana? Kayak government, koma, Kanada. Kan dibilang separatornya koma. Caranya
kalian baru tekan kontrol di laptop kalian yang lama, ya, tekan yang lama, habis itu sambil kalian tekan, klik yang di country, ya, diklik. Nah, nanti akan dua-duanya akan jadi kuning kayak gini. Terus kalian klik add column, habis itu merge column, ini buat gabungin ya, karena kan kita mau menggabungkan. Nah, di sini dibilang tadi separatornya adalah koma. Di sini juga dibilang kalau misalnya kolom barunya itu namanya localization. Jadi kita mau buat gabungan antara segmentation dan country dengan nama kolom barunya adalah localization. Kalau udah kita klik OK. Nah, nanti untuk kolom barunya akan ada di sebelah paling kanan, localization gitu. Oke, udah untuk yang ini dibilang nih, tanpa menghilangkan kolom segmentation. Kita lihat, nggak hilang kan kolom segmentation sama country-nya. Oke, aman ya, berarti tanpa menghilangkannya udah benar. Sekarang kita lanjut ke ketentuan yang selanjutnya. Kita ganti warna deh. Nah, kolom baru localization diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Oke, sampai sini dulu ya. Diletakkan di sebelah kanan kolom produk. Kita ke kanan. Untuk yang localization-nya kita klik sampai oranye warnanya, kan dibilang dipindahkan ke kolom produk. Sebenarnya kalau dipindahkan itu kalian bisa klik kanan, habis itu di ini move, habis itu move left. Nah, tapi kalau move left nanti dia akan pindahnya satu-satu, teman-teman. Jadi lama, kan kita mau pindahnya ke samping kanan kolom produk kan. Jadi kita kalian semua pakai kursor, pakai mouse sebelah kiri, di drag aja ke kiri, ya, diseret sampai dia ke sebelah kanan kolom produk. Oke, tunggu sampai yang produk. Nah, ini produk, berarti di sebelah kanannya kolom produk. Oke, udah ya, berarti sekarang ketentuan selanjutnya. Ketentuan selanjutnya dibilang, kemudian kolom percentage of profit harus berupa persentase. Oke, kita lihat lagi. Percentage of profit. Nah, di sini percentage of profit harus berupa persentase. Jadi kita klik dulu sampai oranye. Percentage of profitnya kolom, kita klik kanan. Habis itu kita change type. Change type-nya menjadi percentage. Oke, jadi teman-teman, untuk kalian tipe-tipe UAS kalian tuh kayak gini ya. Jadi nanti sebelum kalian memulai untuk bikin line chart gitu-gitu tuh, nanti kalian harus mentransform data, entah apa suruhannya itu apa, kalian harus bikin sesuai sama yang ada di soal. Jadi mungkin PR-nya ada di transform data ini. Untuk yang nanti pas kalian desain di reportnya itu akan lebih mudah, karena kan kalian tinggal masukin doang kan, tinggal masukin visualisasinya. Tapi kalau di sini mungkin agak lebih sedikit mikir ya, kalian ini ubahnya apa, gimana caranya gitu-gitu. Udah, untuk yang di sheet sales udah. Sekarang kita mau ke sheet date of sales ya. Kita ganti lagi warnanya. Sini dibilang pada sheet date of sales, buatlah 3 kolom baru dengan menggunakan kolom D yang menunjukkan informasi di bawah ini. Oke, sekarang kita masuk ke sheet date of sales. Kita disuruh bikin 3 kolom baru dengan buat 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date. Oke, kita sampai sini dulu ya. Buat 3 kolom baru dengan menggunakan kolom date. Nah, di sini ada 3 kolom, ada 3 kolom, dan kita suruh bikin 3 kolom baru dengan kolom date. Berarti kita harus bikin duplikasi date, 3 duplikasi ya, 3 kolom duplikasi dari kolom date. Kita klik kanan, habis itu duplikat kolom sampai 3 kali ya. Kan baru 1, 2, 3. Oke. Sekarang lanjut untuk yang ini, date yang habis itu kolom date yang menunjukkan informasi di bawah ini.
Untuk yang pertama, menunjukkan informasi nama bulan atau month name. Sekarang kita ganti dulu untuk yang kolom duplikasi pertama, di double klik untuk ganti namanya, double klik di judul month name. Ya, sekarang kita mau ganti, berarti kolom yang ini adalah namanya nama bulan karena month name ya, jadi kan nama bulan. Kita klik kanan, jangan lupa sampai ininya oranye, klik judulnya, klik kanan, habis itu kita transform month, habis itu yang name of month. Nah, nanti akan ini nama-nama bulan. Setelah itu untuk yang kedua dibilangnya kolom yang kedua itu menunjukkan informasi week atau minggu keberapakah tanggal tersebut dalam satu tahun. Berarti kalau tanggal week tersebut, week berapakah dalam satu tahun. Berarti kalau ini adalah judulnya week of year ya. Nah, tapi itu biasanya kalau misalnya kayak gini-gini judulnya dikasih tahu ya, nama mau judulnya apa aja, cuman karena ini kebetulan nggak dikasih tahu, jadi aku bikinnya week of year gitu. Jadi kalau misalnya kalian emang nanti pasti soal UAS nggak dikasih tahu, mau dikasih judul kolom apa ya, itu kalian ngide-ngide sendiri aja gitu ya. Yang penting kalau dikasih tahu kalian harus sesuai, disuruh bilangnya mau menunjukin minggu keberapa ini dalam tahun tersebut. Kita klik kanan, transform, habis itu yang week of year. Oke, udah. Nah, nanti di sini akan nunjukin nih, oh ternyata ini dia week pertama dari tahun tersebut. Oh, ternyata ini dia week ke-23 dari tahun tersebut gitu. Sekarang kita masuk ke yang ke C. Kolom menunjukkan informasi atau hari. Kolom informasi hari atau day keberapa tanggal tersebut dalam satu tahun sama. Kalau ini karena hari, makanya di sini adalah day of year gitu. Udah. Di double klik ya. Nggak, tadi kalau misalnya mau ganti judul kolom, double klik, habis itu kita mau ganti isi formatnya ini sampai oranye, klik kanan, habis itu ditransform, dan karena ini day, makanya di day of year ya, karena kan kita mau nyari ini tuh hari keberapa dalam satu tahun. Nah, udah dapat data yang ini, berarti untuk informasi yang sheet depth of cells clear ya. Sekarang kita mau manage relationship. Oke, untuk yang kalau misalnya proses transform udah selesai dan berlanjut ke kolom manage relationship, berarti untuk proses transform udah. Untuk market berarti nggak ada yang perlu diubah ya. Oke, sel tadi yang kita ubah itu ada di sheet cell sama di sheet depth of cell. Sekarang kita ke menu home, itu kita close and apply ya, klik close and apply. Nanti mungkin akan sedikit lama ya, beberapa detik mungkin. Kalau misalnya ini lama, nanti aku skip dulu videonya. Nah, nanti akan muncul kayak gini. Oke, aku skip ya sampai nanti muncul di... Oke, kalau nggak usah deh, kita tunggu aja. Ntar kalian boleh skip sampai nanti muncul ke tampilan yang baru. Nanti mungkin emang agak... Oke, ini udah selesai ya loadnya. Nah, udah. Nanti kita coba lihat di sini. Oke, sebentar ya, masih loading. Oke, teman-teman, jadi kalau misalnya Power BI itu emang berat ya aplikasinya. Jadi kalau misalnya laptop kalian agak ngehang dan agak nge-freeze gitu setelah di load, itu ya wajar sih, karena emang aplikasi Power BI itu berat. Nah, kalau misalnya di sini ini tempat kita untuk bikin visualisasi. Nah, kita mau manage relationship di model sini. Nah, kalau misalnya udah loadnya udah selesai tuh nanti akan kalian tuh bisa ngeklik ini, jadi nanti yang muncul tampilannya kayak gini. Kita kecilin dulu ya propertiesnya. Oke. Nah, kita mau manage relationship. Nah, untuk manage relationship itu setelah tadi kita close and apply ya. Setelah close and apply kan di loading, habis itu nanti akan muncul kayak gini setelah kita klik model. Kita mau manage relationship tuh di sini. Nah, jadi ini yang kotak-kotak ini bisa kalian pindahin nih gini. Ya, kalian pindahin.
Nah, kalian pindahin kayak gini. Boleh dikecilin ininya. Nah, gini. Dikecilin, ini boleh dipindah-pindah. Begini ya. Terus dibilang, manage relationship-nya tuh sheet sales sama sheet date of sales. Untuk ininya produk ya. Kalian highlight di produk sini. Di sales dan date of sales. Berarti yang produk di sales masukin ke produk yang ada di date of sales. Ini produk, kalian drag, habis itu masuk ke date of sales. Yang produk juga, tapi ya. Nanti akan muncul create relationship. Di sini dibilangnya keduanya memiliki hubungan many to many. Berarti di sininya kalian klik many to many, ininya both, ininya make this relationship aktif dicentang, ininya nggak usah dicentang, baru klik oke. Oke, nanti udah akan muncul nanti loading. Nah, nanti akan muncul tanda ini, tanda penghubung gitu, garis penghubung antara date of sales sama sales. Sekarang yang kedua, ini kan udah sekarang yang unit sold dari sheet sales sama sheet market. Unit sold ya, berarti yang kita mau hubungkan. Oh, sorry. Yang ini berarti dari unit sales yang unit sold ke market yang di unit sold sini. Nah, kita drag, kita tumpuk istilahnya ya. Sebentar, nah ini lagi loading. Nah, nanti akan create relationship lagi, many to many, ini centang, both, ini nggak usah dicentang, klik OK. Nanti akan muncul lagi garis penghubung gitu. Nah, kayak gini. Oke, jadi ini tuh tandanya, ini untuk memberitahu kalau misalnya kolom data unit sold, data produk yang ada di sales, kita yang produk dulu deh. Data produk yang ada di sales sama data produk yang ada di date of sales itu dia sama, satu data gitu. Nah, begitu juga yang ada di unit sold di sales sama unit sold yang di market itu dia satu data. Ya, itu arti dari manage relationship. Ini bisa kalian pindah-pindah lagi juga ya. Tuh, itu setelah kalian kayak ini berarti udah ya untuk yang manage relationship. Sekarang kita mau masuk ke bikin laporan. Nah, untuk bikin laporan itu ada di sini ya, di report. Nah, ini tempat kita untuk build visual atau membangun visual dengan data-data yang udah kita transform, dengan data-data yang udah kita manage relationship-nya. Gitu. Oke, sekarang kita masuk ke yang membuat laporan ya. Di sini tuh dibilangnya laporan terdiri dari page 1 dan page 2. Page size-nya adalah 16:9. Nah, kalau misalnya di UAS, itu tuh page-nya nanti akan ada 3 ya biasanya. Kalau ini di latihan kita cukup 1-2, yang penting kalian belajar dari sini. Nanti mungkin akan mirip-mirip ya, mungkin 11-12 sama yang ada di UAS gitu. Jadi format dari soal UAS tuh ya kurang lebih kayak gini gitu. Jadi kalian transform dulu, manage relationship, baru akhirnya kalian mendesain report gitu. Oke, yang pertama sekarang kita mau ke page 1 dulu, kita bikin 2 page dulu. Ini masih page 1 dengan nama tadi report 1. Kita double klik page 1-nya, report 1. Nah, kita klik tambah, kita double klik lagi, tulis report 2. Nah, kita sekarang yang pertama itu mau ke report 1 dulu. Di report 1 dibilang ukuran kertasnya itu 16:9. Sekarang kita ke sini. Habis itu ke page background ya. Bukan, sebenarnya page size maksudnya. Page size, habis itu type-nya itu 16:9. Ini udah benar ya, untuk report 2 juga kita page size habis itu 16:9 udah benar. Sekarang kita masuk ke yang selanjutnya. Ini udah page 1 diberi nama report 1, udah juga. Pada bagian tengah atas laporan tuliskan nama perusahaan dengan font size 40. Sini dibilang nama perusahaan dengan font size 40. Yang ditentuin di sini font size-nya ya, font type-nya atau tipe fontnya nggak disuruh, makanya kita bebas. Di text box, home text box, habis itu dengan nama perusahaan, berarti Brave Production, fontnya 40. Ininya kalian terserah, aku milih
nya Comic Sans. Oke, kita giniin, taruh di tengah atas kan ya katanya, taruh di tengah atas. Udah, yang ini udah, berarti adapun isi laporan pada halaman ini terdiri dari Q&A, pie chart, tree map, slicer, card, donut chart. Sekarang kita masuk ke Q&A, berarti kita Q&A itu yang mana ya? Oh, ini Q&A, kita klik. Nah, nanti akan muncul Q&A-nya kayak gini. Preparing Q&A. Nah, kayak gini. Kita kecilin atau kita gedein terserah. Taruh di sini misalnya. Oke. Sudah Q&A. Sekarang kita masuk ke pie chart, menginformasikan sales by product. Pie chart itu yang ini ya. Ini bukan ya. Ya, pie chart kita klik. Pas kalian klik ini pastikan kalian jangan pas lagi di sini ya, jangan pas lagi klik Q&A-nya. Jadi kalian harus klik dulu kertas putihnya, baru kalian klik pie chart gitu. Udah, di sini dibilangnya adalah sales by product. Sini kan pertama sales dulu ya, baru buy-nya produk. Nah, kalau misalnya sales duluan, di sini, nah kalian masukin data untuk di values-nya adalah sales ya. Nah, di sini misalnya kita buka dulu nih data-data dari sini. Kita buka, sini bilang sales by product ya, berarti untuk sales-nya itu ada di values ya. Kalau ada values, masukin kata pertama yang tadi sales itu di values. Oke. Nah, untuk produknya, masukin yang di legend. Jadinya nanti sales by product. Jadi kalian tuh harus bikin untuk judul yang ini tuh sesuai sama yang di ketentuan soal. Jadi kalau misalnya nanti kalian bingung pas UAS, ya coba satu-satu aja nih di sini. Masukin satu-satu sampai nanti judulnya itu ketemu sales by product. Tapi aku yang perlu aku kasih tahu, kalau misalnya ininya dulu else, berarti di sini masukin ke yang values gitu. Kalau ada values, masukin kata pertamanya itu ke values. Untuk yang selanjutnya terserah masukin kemana, coba-coba sampai nanti jadi judulnya sales by product. Sekarang yang kedua itu tree map. Ini pie chart udah ya. Sekarang ke tree map, informasikan profit by country. Kita ke tree map, kita cari tree map. Tree map tuh mana ya? Oh, ini tree map. Dibilangnya adalah profit by country. Nah, di sini kan ada values ya untuk tree map. Profit, kita masukin ke value. Nah, nanti jadi profit by country. Udah, sekarang kita ke slicer. Filterisasinya berdasarkan country. Slicer itu yang ini. Diklik dulu di sini slicer by country. Di sini fieldnya masukin country. Nah, kita kecilin. Oke, udah. Habis itu kita ke sini lagi nih, slicer udah. Card menginformasikan localization. Kita card itu yang ini 1 2 3 ya. Card menginformasikan localization. Ini fieldnya masukin localization. Nah, nanti akan muncul kayak gini, channel partners Kanada. Oke. Untuk yang selanjutnya setelah card itu donut chart, menginformasikan gross sales by segmentation. Donut chart ini yang kayak donat ya, menginformasikan dari apa ya, gross sales by segmentation. Nah, di sini kan values-nya masukin berarti gross sales by segmentation. Masukin gross sales di values by segmentationnya di legend, coba ya. Nah, gross sales by segmentation gitu caranya ya. Ini untuk visualisasinya kalian bisa ubah-ubah sesuai sama yang ada di ketentuan soal. Biasanya ketentuan soal tuh
nggak nentuin kalian ini harus di kiri apa di kanan, itu enggak. Terus kreatif kalian aja. Mungkin nanti yang akan ditentuin itu adalah ini warna dari wallpapernya ya, warna dari wallpapernya ini, paper reportnya. Jadi kalian bisa diklik format, nanti itu di sini ada background. Nah, untuk colornya biasanya untuk di UAS itu nanti akan dibilang warna dari wallpapernya itu ini nih kayak gini. Nah, misalnya black 60% lighter, jadi harus sama kayak yang ada di soal ya. Ini kan black 10% lighter, ini black 20% lighter. Jadi kalian harus teliti. Ada juga nanti yang disebutin warna wallpapernya itu hashtag A0 A7D8 time color 2 60% lighter gitu. Nah, kalian cari satu-satu deh tuh apa yang sesuai sama di situ. Jadi agak PR mungkin di sini, tapi kalau emang kalian nggak keburu, usahain dulu kelar di visualisasinya, baru kalian nyari deh itu theme colornya gitu. Yang penting kalian keburu dulu nih untuk masukin apanya namanya visualisasinya ini, yang ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 nya ini kalian usahakan udah masuk dulu, baru nanti mikirin warna-warnanya ya. Berarti udah untuk yang di report 1, kita beralih ke report 2. Di report 2 dibilang diberi nama report 2 udah. Pada bagian tengah atas laporan dituliskan nama perusahaan dengan font size 40. Oke. Sama kayak tadi berarti ya, di text box dengan nama Brave Production. Lalu ininya terserah di tengah juga ya, tengah atas. Oke. Di sini dibilang udah ya, berarti untuk yang ini, dan di bagian pojok kanan atas dituliskan page 20 dengan font size-nya dituliskan page 2 dengan font size 20. Oke, sekarang kita masuk ke sini. Berarti text box lagi page 2 ya tadi. Ya, page 2 dengan font size-nya 20. Taruh di kanan atas ya kayaknya tadi. Nah, sini. Oke, udah. Ini udah. Berikut visual yang akan dibuat pada halaman ini. Line chart, sales by segmentation and product. Jadi bisa aja nanti untuk ketentuannya itu ada 2 ya, by-nya. Yang di salesnya mungkin memang ada 1 gitu, tapi di ininya bisa aja dia ada 2 gitu. Jadi kan nggak usah bingung nanti caranya kayak gini. Line chart dulu ya, kita ke line chart. Oke, ini line chart. Kita sini dibilang ketentuannya adalah sales by segmentation. Salesnya di depan ya. Nah, salesnya di depan kan nah, baru by-nya itu adalah yang depan segmentation and product. Nah, berarti segmentation-nya kita masukin ke axis, coba. Segmentation and product di legend. Nah, gitu. Nah, terus kalau misalnya kalian nanti misalnya pas kalian itu salah masukin di segmentation-nya di legend, jadinya kan nanti produknya mungkin di axis. Nanti jadi sales by product and segmentation. Sebenarnya itu ya nggak masalah juga sih, cuman kalian usahakan sama kayak yang di soal. Jadi kalian bisa coba-coba ya satu-satu gitu sampai nanti dapat sesuai dengan yang ketentuan di soal gitu. Oke, udah. Sekarang kita beralih ke yang line chart ini udah ya. Sekarang kita masuk ke slicer, filterisasinya berdasarkan segmentation. Slicer by segmentation, berarti fields-nya ini kita masukin segmentation. Oke, udah. Nanti, nah segmentation-nya kayak gini, kita kecilin aja.
Udah segmentation, sekarang card menginformasikan month name. Cardnya ini 1, 2, 3 ya tadi. Nah, card menginformasikan month name. Cari yang month name. Ini masukin ke field. Udah, kita gedein mungkin. Nah, kita masukin sini, taruh sini. Untuk selanjutnya adalah card menginformasikan unit sold. Nah, oke. Berarti kita bikin lagi card menginformasikan unit sold. Berarti masukin unit sold, kita drag field. Udah, kita gedein. Nah, terserah deh gedein apa kecilin. Ini mungkin kita gedein ya yang line chartnya. Jadi terserah kalian, seenaknya kalian mau ditaruh di mana. Yang penting itu nanti apa yang disuruh. Line chart itu misalnya ada, oh ini hilang ya, oh ini kurang gede. Nah, yang penting apa yang disuruh sama di soal itu ada, misalnya line chart ada, untuk kartnya ada, untuk ketentuan di mana peletakannya itu terserah kalian. Oke, jadi untuk yang slicer ini bisa kalian mungkin diklik ya, misalnya kalian mau lihat yang government, lihat data government doang. Nah, untuk government kayak gini, sales by segmentation and product. Atau bisa kalian nggak mau nunjukin slicernya ini, maunya secara umum aja gitu, nggak pengen lihat untuk yang channel partner, nggak pengen lihat yang enterprise, pengennya lihat secara umum aja datanya. Berarti kita klik lagi nih yang ini, jadi nggak perlu ada di klik data yang di slicernya. Bentar ya, ini nggak bisa ya. Nah, caranya ngapus kalau di komputer lab di kampus itu tuh bisa, jadi kalian klik government. Nah, nanti begitu kalian mau ngapus slicer yang di government, bisa langsung klik yang di government. Dan mungkin kalian di laptopnya harus ada hapus gini, bisa di clear selection, atau bisa langsung di bisa kalian klik government, terus nanti kalian mau hapus slicer governmentnya, bisa langsung diklik kalau misalnya di komputer lab tuh. Oh, ini juga bisa ternyata, atau bisa diklik abis itu nanti di clear selection gitu. Udah, abis itu kita lihat soal lagi. Habis itu oke, berarti udah ya untuk page 1, page 2 dan keseluruhan report udah kita kerjain. Jadi ini untuk gambaran kalian, beginilah kira-kira nanti yang akan dikerjakan di UAS kalian ya. Kalian banyak-banyak latihan, terus semoga nanti pas kuis atau UAS nggak lemot ya itunya, apanya, softwarenya. Nanti kerjain aja sebisa kalian, dan ini kan emang lebih gampang daripada Excel atau Word ya, jadi kayak mungkin banyak yang lebih cepat selesai daripada yang kemarin gak selesai gitu. Setelah kalian selesai bikin, jangan lupa untuk di save ya teman-teman, bisa di Ctrl S atau bisa di klik save ini ya, save. Abis itu nanti file name-nya apa ya, lupa, nim underscore nama underscore latihan Power BI aja deh, kalau nggak latihan brief production, terserah. Nanti setelah kalian itu klik save, habis itu jangan lupa langsung ke assignment, langsung di turn in, karena ini akan masuk ke penilaian, komponen penilaian latihan kita ya. Dah gitu aja. Oke, terima kasih teman-teman. Untuk videonya sampai di sini aja. Kalau ada yang mau ditanyain terkait video materi ini atau ada kendala, bisa di chat di line aku atau Putri. Sekian videonya, terima kasih. Sampai jumpa di pertemuan online ya kita berarti Selasa depan. Thank you.